Bagaimana jika orang-orang yang paling kamu percayai ternyata adalah mereka yang merencanakan kematianmu? Seorang gadis muda yang rentan berjuang hidup dengan disabilitas, merindukan cinta dan pertemanan, namun malah dijebak saat seluruh dunia terkunci karena pandemi dan tak pernah terlihat hidup lagi. Inilah kisah memilukan dan mengerikan dari Mary Collins, seorang gadis berusia 20 tahun dengan jiwa yang lembut yang hidupnya diakhiri secara brutal oleh orang-orang yang ia anggap sahabat. Halo semuanya, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories. Kalau kalian baru bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa untuk diklik lonceng di bawah dan subscribe channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Mary Collins baru berusia 20 tahun ketika hidupnya berakhir secara tragis. Ia dikenal sebagai gadis manis, pendiam, dan memiliki disabilitas perkembangan yang membuatnya melihat dunia secara berbeda namun indah, ujarnya. Keluarganya menggambarkannya sebagai sosok yang penuh kasih. Ia mudah percaya, penuh harapan, dan membawa sukacita meski hidupnya tak mudah. Mary yang juga seorang transgender, seperti banyak orang dalam komunitas LGBTQ+, ia hanya ingin diterima. Ia tinggal di Charlotte, North Carolina. Dengan dukungan yang penuh dari keluarganya, terutama kakek neneknya yang sangat menyayanginya. Ia pun memiliki impian yang sederhana, yaitu dicintai, punya teman, dan merasa berarti. Tapi justru kerinduan itu yang dimanfaatkan secara kejam oleh orang yang ia percayai. Pada Maret 2020, saat dunia mulai terkunci akibat pandemi COVID-19, Mary terakhir terlihat meninggalkan rumahnya. Pandemi membuat semua orang takut dan terisolasi, tapi Mary ingin sekali mengunjungi beberapa temannya di apartemen Novel Stonewall Station di Uptown Charlotte. Pada saat pergi pun ia bilang ia akan baik-baik saja, meyakinkan keluarganya bahwa ia hanya ingin menongkrong sebentar. Namun naasnya, Mary dari situ tak pernah kembali ke rumah. Keluarganya pun mulai cemas. Hari demi hari berlalu, pesan tidak dibalas, panggilan pun tidak diangkat. Kakeknya melaporkan Mary hilang. Tapi karena protokol lockdown, segalanya pun jadi tertunda. Informasi pun lambat, petunjuk jelas pun tidak ada. Dan di suatu tempat, seseorang menyimpan rahasia kelam. Hampir sebulan lamanya, Mary pun menghilang. Polisi dan keluarga terus mencari. Selebaran pun disebar, harapan pun perlahan memudar. Lalu, pada 4 April 2020, anehnya, dari sekian lama, polisi baru mendapatkan surat penggeledahan untuk menggeledah apartemen terakhir tempat Mary terlihat. Dan saat para polisi masuk ke dalam, para polisi pun terkejut dengan apa yang mereka temukan. Bahkan detektif paling yang berpengalaman sekalipun. Ada sebuah kotak plastik yang di dalamnya dibalut plastik dan disembunyikan di dalam lemari, dan ternyata, boom, terdapat tubuh Mary. Polisi pun mengungkapkan ia telah ditikam berkali-kali dan kemudian tubuhnya pun dimutilasi dalam upaya mengerikan untuk menyembunyikan kejahatan. Banyak hal yang dipertanyakan, siapa yang bisa melakukan hal sekejam itu? Tersangkanya sudah pasti 2 orang yang dianggap Mary sebagai teman. Kelly Lavery, wanita yang berusia 24 tahun yang dikenal dan dipercayai oleh Mary, serta pacarnya Trezell Rashawn Hardin yang berusia 22 tahun ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Mary. Dan ternyata ada seorang lain yang membantu menutupi kasus ini, yaitu James Salerno. Motifnya pun masih belum jelas. Ada yang menduga karena cemburu, atau mungkin rencana pembunuhan yang telah disusun jauh hari. Yang pasti, penyelidik yakin Mary dijebak dan dibunuh dengan sengaja. Dan yang paling menyakitkan, Kelly adalah orang yang sangat Mary percayai.
Ia pun mengandalkannya. Mary selalu curhat padanya, dan kepercayaan itu malah menjadi senjata bagi Mary. Bayangkan bagaimana perasaan kakek dan nenek Mary melihat cucu yang dicintai pergi di tengah pandemi COVID-19 dan percaya bahwa ia hanya menongkrong sebentar dan akan kembali ke rumah. Namun naasnya kejadian buruk pun terjadi kepada Mary. Hanya untuk mengetahui berminggu-minggu kemudian tubuhnya telah disembunyikan di dalam kotak, sementara pembunuhnya bebas berkeliaran. Keluarga Mary pun berbicara kepada publik tentang tragedi horor yang mereka alami, pengkhianatan yang mereka rasakan, dan lambannya penanganan kasus ini. Mereka kini pun berjuang menjadi suara bagi mereka yang rentan kaum disabilitas, komunitas transgender, dan mereka yang sering diabaikan oleh sistem pemerintahan dan sekitar. Mereka pun ingin dunia mengingat siapa Mary sebenarnya, bukan hanya bagaimana ia dibunuh, melainkan seorang gadis yang penuh kebaikan, harapan, dan kepercayaan yang tak seharusnya diperlakukan seperti itu. Kelly Lavery dan Trezell Hardin akhirnya didakwa atas pembunuhan Mary. Penyelidik pun menemukan bukti mengerikan, seperti pesan teks dan rekaman kamera pengawas yang membuktikan bahwa kematian Mary bukan kecelakaan, tetapi pembunuhan yang telah direncanakan. Hingga kini, proses hukum pun terus berjalan. Namun, bukti-bukti yang ada sangatlah kuat. Kisah Mary ini jelas telah mengguncang publik sebagai salah satu pembunuhan paling tragis di masa pandemi. Mary Collins tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ia masih muda, baru memulai hidup yang penuh mimpi, cinta, dan juga harapan. Tapi malah kebalikannya, dihianati, kepercayaannya pun dimanfaatkan, dan kisahnya nyaris tak terdengar. Tapi kita di sini untuk memastikan bahwa Mary tidak dilupakan dan mendapatkan keadilan. Bagi kalian yang menyukai cerita seperti ini, tepat sekali kalian mengklik video ini karena Weekly Crime Stories tempat mengupas kisah-kisah kejahatan nyata yang paling mengejutkan dari seluruh dunia, seperti kisah barusan yang kalian dengar. Karena cerita hari ini, pengingat mengerikan bahwa kejahatan tidak menunggu dunia menjadi lebih baik. Kejahatan bisa menyelinap masuk kapanpun, bahkan di saat dunia terhenti karena pandemi saat itu. Jangan lupa untuk diklik subscribe, like, berikan komentar kalian di bawah, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang sadar akan kasus ini, dan juga agar kalian tidak tertinggal terkait mengungkap sisi gelap dari kasus-kasus yang bisa terjadi di dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap aman dan tetap terinformasi. Dan ya, reminder bagi kalian semua, terkadang monster paling mengerikan adalah mereka yang kita panggil teman. Terima kasih.